Asumsi, dua sisi, satu pandang. Ya, guru tentu mereka orang-orang mulia ya, orang yang patut dihormati dan tentu sangat berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga dalam rangka memelihara serta menjaga eksistensi bangsa dan negara. Seperti yang pepatah bilang, guru itu ibaratkan pahlawan tanpa jasa ya. Guru sangat berpengaruh pada seorang pelajar, mereka mampu membimbing, lalu mampu memberikan edukasi yang sangat baik kepada para pelajar. Mereka juga membentuk karakter si para pelajar itu menjadi yang lebih mempunyai sifat yang berdisiplin. Kalau menurut saya guru itu ya tetap merupakan sebuah profesi di mana mempunyai tugas utama untuk memberikan pengajaran kepada anak didiknya, kemudian mengarahkan, membimbing, menilai dan ujung-ujungnya mengevaluasi bagaimana anak didiknya apakah memang tujuan yang sudah ditetapkan oleh guru tersebut tercapai atau belum. Guru dalam pandangan Islam itu sangat mulia. Pertama, guru adalah merupakan pewaris para nabi, pewaris para rasul yang akan menyampaikan risalah Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tentang keutamaannya, dan Rasulullah SAW telah mengatakan al-ulama'u warahatul anbiya. Para ulama, para guru adalah pewaris para nabi. Kemudian yang kedua, bahwa guru adalah menjadi satu standar sebuah negara, di mana satu negara itu akan dianggap sebagai negara yang baik, negara yang mungkin maju, negara yang mungkin hebat. Itu ditentukan dengan kualitas guru, ditentukan dengan kualitas para pendidiknya. Oleh sebab itu diistilahkan oleh para ulama, kalau tidak ada para pendidik, tidak ada para murabi, tidak ada ulama. Sebagaimana dinisbatkan kepada Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan laulal ulama lakanal insanu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, ya, termasuk di sini murabi, para pendidik, para guru, maka manusia itu akan bagaikan seekor binatang. Artinya hidup tanpa punya pedoman hidup, tidak beragama, tidak memiliki pijakan, tidak memiliki akhlak yang mulia. Dan guru itu adalah sesuatu yang merupakan profesi yang paling mulia ya menurut Islam, karena ini adalah merupakan profesi kenabian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di mana di dalam ayat ini Allah berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman ketika Allah Ta'ala mengutus di antara mereka ya seorang rasul dari bangsa mereka ya. Jadi rasul bukan dari para malaikat, rasul bukan dari bangsa jin, tapi rasul dari bangsa manusia, yang fungsinya adalah apa? Mentazkiyah, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimul kitaba, mengajari Al-Quran dan mengajari sunnah, mengajari agama yang mulia ini. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asinallahu mu'alliman muyassira. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutusku menjadi orang yang keras, yang bersikap keras, tapi Allah mengutusku sebagai pendidik, juru pendidik ya, yang memberikan kemudahan. Jadi guru di dalam Islam memiliki kedudukan yang ahli, yang sangat mulia. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah, dari guru yang hebat akan muncul orang-orang hebat, tapi dari orang yang punya keahlian hanya akan memunculkan beberapa produk ya, sesuatu. Jadi akan memunculkan produk saja gitu. Beda dengan orang yang hebat dari ulama, akan memunculkan manusia-manusia yang hebat. Oh, ya jelas.
sebagai suatu profesi, guru itu dipagari, dibingkai oleh tugas-tugas keprofesiannya, yakni sebagaimana disampaikan atau diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru ya. Di situ seorang guru harus memiliki kompetensi, baik itu kompetensi akademik, kompetensi profesional, maupun kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi sosial. Kalau menurut saya guru pertama harus dewasa, gitu kan? Dewasa dalam arti di sini baik secara umur maupun pemikiran. Yang kedua, dia harus mempunyai kompetensi, baik kompetensi dari bidang pengajaran yang akan diberikan maupun dalam tata cara mengajar. Karena belum tentu orang yang pintar, kompetensinya luar biasa, tetapi dia mampu memberikan materi itu kepada orang lain, sehingga penangkapannya jadi kurang bagus lah. Ya, mungkin yang paling pertama itu, karena kan dalam ayat juga disebutkan bahwasannya satu ayat pun harus kalian sebarkan ke orang lain. Jadi sedikit ilmu pun, bahkan sebanyak ilmu pun, apa yang guru punya itu harus disebarkan kepada peserta didiknya. Itu. Ya, di dalam Islam istilah guru itu dengan beberapa redaksi ya. Ya, guru itu dikatakan mu'allim. Mu'allim artinya guru itu adalah sebagai pemberi informasi keilmuan. Biasanya adalah yang memberikan informasi ilmu ya. Kemudian murabbi, dengan istilah murabbi itu, murabbi kan isinya mengembangkan, bagikan seorang petani yang dia menanam biji, kemudian disiram, kemudian dikasih pupuk, kemudian dibersihkan, kemudian juga dikontrol gitu ya. Kalau di situ ada benalu mungkin kalau dalam pohon, atau di situ banyak rumput, maka dalam dunia pendidikan adalah sebagai murabbi ya. Ini salah satu syaratnya. Nah, kalau dikatakan mu'allim, berarti syaratnya guru itu harus punya kemampuan ilmiah apa yang akan diajarkannya. Jadi setiap guru apapun dia dalam bidang pelajaran apapun, maka guru itu kalau dikatakan mu'alim berarti dia harus punya ilmu standar yang akan diajarkan. Kalau dikatakan murabbi ini dalam definisi mengembangkan, membangun, yaitu yang mengajarkan perkara yang kecil sampai besar, yang mengajari manusia yang terendah sampai orang yang besar gitu. Maka ini kan murabbi. Jadi murabbi itu lebih kepada bagaimana orang itu memahami karakteristik muridnya, memahami tentang sifat-sifat muridnya, memahami tentang perkembangan muridnya. Maka ini dikatakan murabbi. Nah, sisi lain, guru itu juga dikatakan muzaki. Muzaki bukan berarti seperti Allah muzaki, tetapi guru itu adalah orang yang memberikan bimbingan untuk membangun karakter, dari karakter buruk kepada karakter baik, dari sifat buruk kepada sifat baik, karena dia muzaki. Kemudian guru juga dikatakan ya mu'addib. Mu'addib itu apa? Ya mengajari akhlak. Ya, mengajari akhlak dari interaksi hidup keseharian, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan orang yang lebih umurnya di atas, sampai mu'addib itu mengajari cara makan, cara minum, cara berpakaian, ya, cara interaksi, gaya bicara, ya, dan sebagainya. Maka itu lebih kepada istilah apa? Mu'addib ya. Ini adalah dalam mustalahat syariah, mu'addib. Kemudian guru juga dikatakan musolli, yang melakukan islah, yaitu apa? Pembaharuan. Jadi melakukan apa? Pembaharuan, ya. Jadi istilahnya itu bisa merubah anak itu. Maka di dalam pendidikan yang benar, lembaga pendidikan itu bukan the best input gitu ya, tetapi the best process itu ya. Kalau the best input, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dikatakan IQ-nya paling hebat, kemudian hebat, mungkin bukan guru hebat. Tapi ketika manusia yang dididik itu dari semua kemampuan yang berbeda, dan guru mampu mengembangkannya, maka itu adalah pendidikan yang hebat. Dan itu tugas guru ya. Tugas guru, maka dikatakan di sini islah musallih. Kemudian dikatakan mujaddid, ya. Guru itu juga dikatakan mujaddid. Ini dari mustalahat sehingga menjadi satu prasyarat gitu. Mujaddid apa? Yang membaharui gitu. Karena guru itu pembaharu. Oleh sebab itu diantaranya dari kalimat ini juga guru itu harus ya istilahnya itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Guru juga harus mampu
ya mengikuti perubahan-perubahan kondisi dan sebagainya. Nah, yang jelas di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa guru tidak mungkin ya orang biasa. Guru itu adalah orang pilihan karena dia akan menjadi sebagai sosok ya, sebagai figur bagi anak didiknya, bagi masyarakat, dan bagi manusia secara umum. Ya, saya pikir itu hanya kasus barangkali ya. Namun demikian, walaupun kasusnya sedikit, kalau di dunia pendidikan barangkali ya harus tetap dicermati, karena hampir dipastikan guru itu tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan dalam rangka menjalankan profesinya dan juga dalam rangka memerankan tugas kehidupannya di masyarakat. Ya, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap perlakuan seperti itu adalah bagaimana kita menjadi seorang anak yang baik dalam keluarga. Karena yang paling utamanya kita tuh seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya guru itu menjadi pengganti orang tua kedua. Jadi kita sebagai murid, kita juga harus berperilaku sebagai anak kepada orang tua. Dan itu harus diterapkan dari setiap peserta didik kepada pendidiknya. Begitupun sebaliknya antara pendidik ke peserta didiknya. Itu. Karena mungkin guru itu dianggap sebagai role model dari muridnya, maka ketika ada guru yang bertindak mungkin tadi tidak senonoh atau di luar hal-hal kewajaran, maka menjadi sorotan. Ya seharusnya itu tidak terjadi karena setiap guru harusnya mempunyai syarat-syarat tertentu dan dia juga paham bagaimana dia harus bertindak. Otomatis dengan tahu seperti itu dia akan menjaga dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, dalam dunia pendidikan mungkin kita sering mendapatkan pertama istilah kekerasan dari guru ke murid dan sebaliknya murid ke guru. Nah, mungkin di sini perlu diketahui oleh kita semua. Fenomena ini, ya artinya ada beberapa sisi yang harus dibetulkan. Pertama, hari ini telah terjadi juga pergeseran yang sangat signifikan. Pergeseran yang sangat jauh, yaitu pandangan masyarakat kepada guru dan juga kompetensi gurunya sendiri. Jadi kualitas gurunya sendiri. Ya. Maka sesungguhnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada dasarnya ya, guru itu tidak mungkin akan melakukan kekerasan kepada muridnya. Ya. Di dalam Islam, ini kita pahami dulu, memukul dalam Islam ketika melakukan dalam dunia pendidikan itu ada ya. Jadi pendidikan itu kan ada pendidikan ya dengan kita memberikan contoh gitu ya, bil qudwah, pendidikan memberikan qudwah. Ya. Kemudian at-tarbiyah ya, bil mau'idhah, tarbiyah dengan memberikan nasihat gitu kan. Kemudian at-tarbiyah dengan bil hadiah, dengan memberikan punishment ya, memberikan reward gitu, hadiah. Kemudian at-tarbiyah bil uqubah, pendidikan dengan memberikan hukuman ya. Tapi yang harus dicatat dulu bahwa hukuman di dalam Islam hukuman yang esensinya mendidik gitu. Di dalam Islam dibolehkan ya ad-darbu, mendidik dengan memukul ya, seperti Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, ajarkan anakmu sholat dalam umur 7 tahun dan pukul apabila dia meninggalkan 10 tahun. Berarti hukum asal ad-darbu itu ada gitu. Tapi dorbunya itu adalah bukan menyakiti, bukan kekerasan. Tapi ad-darbu yang di situ adalah mendidik. Yang jelas dalam Islam hukuman itu ada. Tapi hukuman itu bukan kekerasan, bukan menyakiti, ya, bukan menyakiti. Dan tentunya memberikan hukuman dalam dunia pendidikan ya hakikatnya adalah seperti dalam pengobatan dengan kai. Jadi kalau orang itu sakit ya, kemudian masih bisa diberikan dengan obat terendah, dengan pengobatan yang paling sederhana, maka lakukan. Tidak boleh melakukan dengan pengobatan seperti dengan kai gitu ya. Nah, ini satu sisi bahwa di dalam Islam hukuman itu ada dalam dunia pendidikan. Ya, bahkan sebagian para ulama ya memberikan hukuman itu dengan menakuti. Contohnya apa? Para ulama menggantungkan itu apa? Menggantungkan cemeti, ya, menggantungkan tongkat itu sengaja. Di mana bapaknya mengatakan kalau kamu melanggar akan dikasih ini. Walaupun
si ulama itu tidak pernah memukul anaknya, tidak memukul muridnya, tetapi hukuman di dalam Islam itu ada dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ketika terjadi kekerasan dari seorang guru kepada murid, maka itu tentunya kembali kepada dasar-dasar yang tadi. Nah, di sini saya ingin menekankan poin penting. Ya, para ulama mengatakan di sini ada dua perbedaan dari dua jenis guru. Jadi ada dua perbedaan dari dua jenis guru. Jadi di sini perlu perhatian. Pertama, para ulama membedakan guru yang sekedar dia sebagai petugas pekerja dan sebagai orang yang mencari usaha, dengan guru yang profesional, ya, yang berkumpul padanya adalah kompetensi tentang guru. Kalau guru yang sekedar mencari nafkah, guru yang sekedar mencari pekerjaan, guru yang serang mencari uang, itu dalam kasarnya, maka itu tidak akan terbangun dengan rasa kasih sayang kepada anaknya. Ya, dia tidak akan mengevaluasi dengan benar, dia tidak akan melihat, memperhatikan muridnya dengan benar. Tapi kalau guru yang dinamakan guru Rosali, guru yang dia adalah sebagai kepanjangan para nabi, itu akan dengan kasih sayang mendidiknya. Ya. Sehingga bentuk-bentuk kekerasan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Dengan kasih sayang. Ya. Dengan kecintaan, dengan penuh sabar gitu, mendidiknya. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, ya, para ulama juga membedakan. Seorang guru yang memandang muridnya adalah orang lain, dengan guru yang memandang muridnya adalah seperti anaknya, seperti saudaranya. Oleh sebab itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala dan para guru, teman-teman yang seprofesi mungkin dengan saya, ya, sebagai dai, sebagai guru, yang harus ditanamkan bagi kita seorang guru, kita harus membedakan. Ada guru yang sekedar sebagai pekerja, maka umumnya akan menganggap muridnya itu orang lain. Sehingga ketika ngajar tidak dengan kecintaan, ya. Ketika mengajar tidak penuh harapan anak ini berubah, harapan anak ini bisa, harapan anak ini bisa memiliki keahlian. Kita tidak. Tapi guru yang mengajari anaknya dengan rasa cinta, ya, dengan rasa cinta, dianggap bahwa dia anaknya, dia adalah saudaranya, dia adalah anak saudaranya, maka akan tertanam dalam hatinya adalah kecintaan. Motivasi bagi guru, tetap kita memberikan motivasi bahwa guru itu pertama adalah profesi yang termulia, ya. Bahkan dikatakan profesi pertama yang ada di dunia adalah guru. Karena, ya, Nabi Adam alaihissalam, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjadi nabi, yaitu mengajar, dan para nabi, para rasul. Maka ini adalah motivasi yang sangat penting bagi kita. Kemudian saya ingin memberikan satu poin yang sangat penting untuk para guru, ya. Diistilahkan begini, didiklah anak didikmu di zamannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa guru harus mampu berubah, ya. Kita berada di abad ke-21, ya, dan mungkin akan berkembang kemudian. Maka kita para guru adalah harus mampu mengasah kemampuan kita. Kemudian kita harus melek yang dinamakan dengan digital, melek yang dinamakan multimedia, ya. Kemudian kita melek yang berkaitan dengan media dan sebagainya. Guru adalah harus berkembang. Tapi catatan yang sangat penting, ini ada dua nasihat, ya. Nasihat yang pertama, Anda jangan bercerita tentang kesuksesan masa lalu, tapi berilah mimpi murid-murid Anda untuk sukses di masa yang akan datang, ya. Kemudian janganlah Anda mendidik anak didik Anda hari ini dengan nilai keberhasilan Anda di masa yang lalu. Saya berikan contoh untuk agar kita mau berubah, kemudian kita mau untuk melakukan perubahan, kemudian kita mau untuk berkembang. Saya berikan contoh, di masa lalu banyak orang yang ingin menjadi pekerja tukang pos. Ya, maaf ya, tukang pos bukan berarti tidak mulia, ya. Tapi ketika terjadi perubahan era digital, di mana orang surat menyurat, telah menggunakan Instagram, telah menggunakan WhatsApp, telah menggunakan SMS dan semisalnya, maka berbagai keahlian itu
tidak dibutuhkan lagi dalam satu ketika. Kita lihat ya, mungkin dulu banyak orang yang bercita-cita untuk jadi penjaga tol. Kalau dia lulus ya, dia akan jadi penjaga tol. Dia bisa melamar menjadi penjaga tol. Ternyata hari ini semua tol itu udah era digital. Menggunakan bukan dengan uang kontan, tetapi dengan uang virtual. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu yang pernah dicita-citakan di masa lalu dan menjadi orang hebat, satu ketika tidak menjadi orang hebat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang pendidikan kita adalah harus diistilahkan dalam istilah ahli pendidikan relevansi. Bahwa kurikulum, cara pengajaran, apa yang kita ajarkan juga harus relevansi. Relevansi dengan apa? Dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi keadaan, kemajuan zaman, teknologi, dan sebagainya. Maka seorang guru harus melek yang dinamakan teknologi. Kemudian kemampuan juga harus hari ini, kesabaran dan sebagainya, karena tentunya tantangan hari ini menjadi seorang guru akan berbeda dengan tantangan masa yang lalu. Dan saya akan katakan juga, maaf ya, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu mungkin yang namanya guru itu adalah sumber ilmu satu-satunya, ya. Ketika Anda mengajarkan fisika, ketika Anda mengajarkan IPA, ketika Anda mengajarkan biologi, ketika Anda mengajarkan matematika, ketika Anda mengajarkan IPS, maka anak-anak kita itu menunggu apa yang disampaikan oleh kita saja. Kenapa? Karena sumbernya hanya satu, guru dan buku yang dipegang gurunya. Tapi ingat hari ini bahwa anak didik kita terkadang lebih dulu dari kita membacanya, ya. Mereka dengan apa? Dengan istilah saya, Abah Google, ya. Abah Google telah hadir di depan kita. Maka guru-guru yang tidak mau mengembangkan diri hari ini, maka mungkin tidak akan menjadi pijakan bagi anaknya dan tidak akan menjadi satu rujukan bagi anak didiknya. Maka mari kita bersemangat untuk menjadi seorang guru yang profesional, yang punya kompetensi, yang selalu kita itu maju, selalu berubah untuk masa yang akan datang. Sebagaimana dalam istilah yang tadi, bercita-citalah untuk susah di masa yang akan datang, Anda jangan bercerita tentang susah yang masa lalu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Asumsi, dua sisi, satu pandang.